Baik, mari kita mulai dengan ininya, yang bagian pendahuluannya. Nih, fontnya aneh. Hmm, Gimana fontnya? Loh, bentar ya. Minggu lalu gimana ya caranya? Hah? Gimana ngubah fontnya? Kok nggak bisa? Baik, pertama kita harus masalah penulisan dulu. Kepenulisan, ya, ini merupakan sesuatu yang hampir selalu dibahas duluan. Kenapa? Ini bisa nggak? Oh bisa. Karena kepenulisan itu eh, berhubungan dengan otoritas. Ya. Jadi kepenulisan, kelambatan, apa saja. Nggak jadi pakai ini dulu. Oke, ini aja ya. Jadi kepenulisan itu sama dengan otoritas. Kalau kita nggak tahu siapa yang menulis, maka kita nggak tahu juga sebenarnya kita bisa percaya nggak. Ya. Karena kalau yang menulis itu adalah orang yang tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka buat apa kita pelajari? Oleh sebab itu, iblis mencoba untuk merusak Alkitab dengan menyerang kepenulisan kitab-kitab tertentu. Hampir semua kitab. Terutama untuk kitab Ibrani. Kalau Anda baca, awalnya tidak ada tulisan dari Paulus. Secara tradisional kita menerima Paulus yang menulis, tapi di surat-surat Paulus yang lain kan ada tulisan dari Paulus, hamba Yesus Kristus misalnya. Tapi kalau di surat ini nggak ada. Jadi apakah benar ini ditulis oleh Rasul Paulus? Nah, kalau kalian lihat di ini kalian, di diktat yang pendahuluan, ada beberapa argumen yang mendukung. Oke, bisa kita bagi menjadi tradisi, itu yang eksternal, kemudian yang internal, lalu kemudian berdasarkan ini kepenulisan Rasul, yaitu semua yang diterima menjadi kanon, dan surat Ibrani ini memang diterima ke dalam kanon, itu diterima oleh jemaat berdasarkan otoritas Rasul. Coba kita lihat yang pertama dulu, yang tradisi. Ini kalian bisa baca sendiri. Ada bapak-bapak gereja, Clement dari Alexandria, Clement dari Roma, Eusebius, Justin Martyr, Athanasius, Ambrose, Jerome, Augustine, ya, Origen. Ini adalah bapak-bapak gereja. Nah, kita harus hati-hati kalau mau menggunakan bapak gereja sebagai otoritas, karena nggak semua bapak gereja kita akui, gitu ya, nggak semuanya kita setuju. Tapi dalam hal-hal tertentu, apa yang mereka katakan memang ada bobot lah, ada bobot. Tidak segera kita
anggap sebagai kebenaran. Karena manusia masih bisa salah. Dan tentu banyak dari mereka salah. Jadi walaupun mereka mendukung kepenulisan Rasul Paulus, kita tidak pernah menganggap ini sebagai selevel dengan Alkitab. Otoritas bapak-bapak gereja tidak pernah kita tinggikan sampai selevel Alkitab. Oke. Nah, namun demikian, dalam hal kepenulisan surat Ibrani, kita bisa menaruh bobot yang lumayan tinggi kepada pendapat para bapak gereja karena mereka ya hidup pada zaman para rasul hidup atau tidak lama sesudah para rasul hidup. Oke. Jadi bapak gereja, ya, argumen dari bapak gereja, ini saya tulis di mana ya? Gereja itu dipertimbangkan karena mana sih? Mereka hidup pada zaman rasul-rasul atau tidak lama sesudahnya. Oke. Nah, saya tidak tahu apakah nanti pas ujian bakal keluar apa enggak nama-nama ini. Saya tidak tahu karena saya belum bikin soalnya. Tapi seandainya keluar, sudah ada di sini. Jadi kalian baca sendiri. Kemudian yang lebih penting adalah bukti internal. Oke. Ini lebih penting karena kita percaya Alkitab menafsirkan Alkitab sendiri. Kita tahu bahwa yang satu-satunya yang tidak mungkin salah itu Alkitab. Berarti otoritas tertingginya Alkitab. Berarti argumen yang didasarkan kepada Alkitab, asalkan logis dan konsisten, maka itu sebenarnya cukup. Oke. Nah, bukti internal ini kita lihat ada beberapa jenis, ya. Kita lihat yang A dulu. Jadi masih 1 Romawi. A besar argumen yang mendukung. Nomor 2 A kecil. Indikasi pertama surat ini ditulis oleh Paulus ditemukan di akhir pasal ke-13. Kalimat terakhir ayat 24 berbunyi, "Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia." Nah, ini agak khas, agak mirip dengan yang biasanya Paulus tulis di surat-surat lain. Mirip. Oke, jadi salamnya. Oke. Woi. Kok putus? Kan? Ini ada yang nyenggol-nyenggol di atas lagi nggak nih? Udah. Halo, halo, Bandung. Ya, halo, halo. Tes, tes. 1, 2, 3. Tes, tes. Masih menguji. Halo, halo, Bandung. Oh, bentar ya. Halo, halo. Halo, halo. Iya nih. Nggak bisa. Nih kesenggol lagi nih.
inilah yang terjadi kalau tidak reliable. Padahal udah pakai kabel segala macam. Masih recording nggak? Masih. Masih disconnected. Almost. Ini tidak, ini mati nyala nih. Paksa saya dulu, Pak. Nah loh, masih belum juga. Jangan-jangan perlu di restart. Coba lewat sini. Di restart dulu. Ya. Begini ya. Kasih tahu dulu. Antio mau masuk ikut online. Siapa? Ya, ke Pak Steven. Maksudnya udah daftarin Pak Steven di Hah? Sudahkah?
Apakah sudah muncul? Halo? Belum. Kalau yang ke total internet dia nggak mau. Hah? Nggak mau yang ke internet dia. Lampunya nggak nyala. Masalah internet kali, karena juga dia menurut saya ya, jadi Bapak Ibu aku main dari dalam menggunakan Aneh. sepertinya minggu kemarin Pak, kalau kita memakai juga Browser permission. tapi kemarin kami tidak pakai kabel itu juga sih Pak, yang seperti ini Ya. Jadi pakai apa? langsung kayak nyambung di wifi di sini sound system gitu. Sound system. Kami kemarin kan saya tanyakan ke Bapak kan kabel itu, jadi Nah, nggak ini bisa udah ya. digabung saya, jadi pakai langsung nyambung dia. Kita ini. Sekarang webcamnya. Oke. Moga-moga sudah muncul. Tapi webcam saya belum muncul. Ini. Oh, masih starting. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Masih di ini ya. Salamnya. Oke, jadi salamnya. Terus
Ada 3 hal yang bisa disimak di situ di ayat yang ke-24. Pertama kan dari Italia. Jadi ini berarti penulisnya sedang berada di Italia. Apakah Paulus pernah berada di Italia? Jelas pernah. Dia kan pernah ke Roma ya. Terus penanggalannya diperkirakan sekitar 62 sampai 65 Masehi. Ini adalah kira-kira pemenjaraan Paulus di Roma. Terus ada nyebut Timotius. Kita kenal Timotius sebagai salah satu rekan yang menyertai Paulus dalam perjalanan-perjalanannya. Oke, kemungkinan besar Timotius adalah yang bertugas jadi tukang tulis. Istilahnya amanuensis. Ini adalah kebiasaan Paulus. Kalau kita bandingkan dengan surat 1 Korintus, ada 4 orang yang menjadi amanuensis, yaitu Stefanus, Fortunatus, Achaicus, dan Timotius. Oke. Jadi ini cocok, semuanya cocok dengan Paulus. Jadi salamnya ya, ditulis dari Italia, kira-kira cocok dengan penanggalan ketika Paulus berada di Roma dalam pemenjaraannya. Kemudian ada menyebut Timotius yang adalah rekan Paulus. Ya. Apakah berarti kitab Ibrani ini penulisnya 2 orang? Penulisnya 1 dong. Tapi kalau di yang Bapak bilang tadi, orang yang menuliskan surat ini diktator kepada itu artinya bagaimana? Ya, itu kan yang menulis ya. Jadi amanuensis ini cuman menulis doang, tidak mengarang. Jadi pengarangnya siapa? Pengarangnya ya Paulus. Atau kalau mau ditarik lebih ini belakang lagi ya Roh Kudus. Begitu. Jadi yang seringkali kita sebut penulis itu sebenarnya pengarang. Ya. Oke. Berarti ini si Timotius ini Pak, berarti nggak bisa diasumsikan sebagai penulis karena dia hanya menulis yang didiktekan Rasul Paulus saja. Ya, dia makanya istilahnya amanuensis. Timotius adalah amanuensis. Gitu. Pengarangnya adalah si Paulus. Pak, Ya, tadi kan ini suaranya lebih keras. Tadi kan ini ditulis di Roma. Pada saat dia dipenjara. Di Italia. Ya, di Italia. Ya. Pada saat dia di penjara. Nah, sedangkan amanuensinya itu kan Timotius. Ya. Apakah Timotius di samping Paulus dan Paulus ditekan? Betul. Itulah amanuensis, ya. Amanuensis itu dia berada bersama-sama si penulis. Penulisnya ngomong apa, itu yang dia tulis. Itu fungsi si penulisnya, si amanuensis. Oke. Kalau seandainya ada yang bilang, "Oh, bukan Paulus." Tapi siapa yang waktu itu berada di Roma sekitar tahun situ? Lalu bersama-sama Timotius. Seingat kita, di Kisah Para Rasul, Timotius menyertai Paulus terus. Ya kan? Seingat kita, Timotius tidak meninggalkan Paulus, cuman waktu Paulus sendirian pergi ke Athena doang. Nah, cuman pada waktu itu aja Paulus meninggalkan Timotius. Tapi sesudah itu ya bersama-sama dengan Paulus. Jadi kalau begitu, kalau bukan Paulus, siapa yang bersama Timotius? Gitu. Oke, paham argumennya? B kecil, sorry. Lagi pula dalam surat Ibrani ditemukan beberapa ayat yang tidak asing lagi dalam surat Paulus yang lain. Jadi ada banyak kata-kata yang mirip. Contohnya Ibrani pasal 2 ayat 7-9 itu mirip dengan Filemon pasal 2 ayat 8
sampai 9. Oke. Ini misalnya mana nih? EIN. Ya. Jadi mana pasal 2 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9-nya, yang namun kau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Oke. Bandingkan dengan Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Loh. Ngeheng. Jarang-jarang software saya ngeheng. Oh, bahasa Indonesia, sorry. Lupa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati, dan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya. Ini mirip dengan yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 7 dan 8 sampai 9, ya. Di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-25. Nih ya. Nih. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kan mirip dengan yang di Ibrani tadi. Oke, ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya. Oke. Ini kalian bisa lihat lagi. Sebenarnya ini bisa dibaca sendiri. Ya, nggak harus saya baca satu persatu. Tapi ini kenapa menjelaskan bahwa Paulus yang tulis? Karena biasanya orang kalau mengajar itu akan menggunakan kata-kata yang biasanya dia pakai. Misalnya Pak Suhento, kalian sudah ikut blog kelas atau seminar Pak Suhento berapa kali? Berkali-kali. Saya lebih banyak lagi. Iman terdiri dari tiga hal, yaitu pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Itu diulang terus setiap kali seminar, pasti mulai dengan slide itu, hampir. Ya. Berarti kalau kalian lihat, misalnya ada orang lain gitu, dia gambar satu lingkaran, terus dibagi 3 gitu, terus dia tulis iman, terus dia ada tulis pengetahuan, perasaan, kehendak. Kalian mikirnya apa? Ini dapat dari Pak Suhento, bener nggak? Iya. Gitu. Kalau misalkan ada kemiripan, Pak. Iya. Kalau misalkan ada kemiripan, saya kan Bapak mau diilustrasikan dokter sama beliau dengan Suaranya lebih keras. Suaranya. Tapi kalau surat Rasul Paulus kepada Ibrani, saya rasa ada juga yang berargumen bahwa mereka berargumen bahwa surat ini bukan Rasul Paulus yang menuliskan karena kalau misalkan saya sendiri bisa memandang bahwa mungkin kemiripan, ya. Jadi mirip. Kan semua orang kan ada mirip gitu. Setiap kalimat-kalimat, setiap kepenulisan juga bisa saja seperti itu. Tidak mesti Rasul Paulus kalimat-kalimat, mungkin ada kalimat orang lain juga yang memang hampir mirip dengan Rasul Paulus. Walaupun ada yang mempertahankan bahwa juga Rasul Paulus yang menuliskan. Seperti misalkan ada yang meragukan juga surat Roma begitu, sama dengan surat Ibrani. Gitu. Yang saya pelajari selama ini sih. Oke. Meragukan kepenulisan itu. Ya. Jadi kenapa kita pakai kata-kata yang mirip, ide-ide yang sama, ya.
Kenapa ini kita jadikan argumen bahwa ini merupakan tulisan Paulus? Begini, seandainya, ini saya stop share screen dulu, gimana caranya? Oh, ini dia. Ya. Oke. Seandainya gimana ya caranya? Mesti ini lagi. Parah sekali ya. Apa nggak bisa ini? Persamaan ide, kata-kata, ya, cara bicara, Ya, itu yang saya maksud Pak, persamaan itu. persamaan ini, Ya, ya, persamaan. dan lain-lain. Oke. Kenapa ini kita jadikan sebagai bukti? Oke. Ini penting karena kalau seseorang berbicara seperti biasa dia bicara, maka dia akan terdengar seperti biasanya. Ya. Kalau seseorang bicara seperti biasa, dia akan kedengaran sebagaimana biasanya. Berarti dia akan memakai kata-kata yang biasa dia pakai. Dia akan mengajarkan hal-hal yang sudah biasa diajarkan. Dia akan mengkoneksikan dengan ide-ide yang sudah pernah dia bicarakan. Karena itu yang biasanya. Nah, kalau dia tidak punya persamaan apa-apa dengan Paulus, kita sangat meragukan bahwa ini tulisan Paulus. Ngerti nggak? Ya. Seandainya dia tidak punya persamaan, misalnya ternyata yang tulis adalah si nggak ada sih yang bisa diusulkan, Barnabas gitu, ya. Katakanlah Barnabas. Oh, Barnabas kan temannya Paulus, dia udah ikut Paulus bertahun-tahun dalam perjalanan yang pertama gitu. Apakah? Tapi cara ngomongnya Barnabas beda segala macam, sekalipun dia adalah temannya Paulus. Tetapi tidak begitu cara Barnabas bicara. Ya. Oke. Oleh sebab itu persamaan ini menunjukkan bahwa ini ada kemungkinan Paulus yang tulis. Di mana kalau tidak ada persamaan, maka kemungkinan sangat kecil ditulis oleh Paulus. Oke? Ya. Pak, tapi kalau kita lihat di banyak tulisan Paulus di kitab-kitab lain kan seperti yang Bapak bilang tadi, dia ada ciri khas bahwa dia menulis namanya sendiri untuk sebagai pendahuluan dari misalnya dari Paulus sama Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ini yang menulis Rasul Paulus gitu. Tetapi kenapa di kitab Ibrani ini dia nggak sebut namanya sama sekali, sehingga kita itu harus melihat dari persamaan kata-kata dan persamaan idenya segala macam gitu. Nah, ini kan menjadi membuat pembaca juga ambigu ini, karena kebiasaan Paulus kan biasanya dia menyebut namanya di awal. Betul. Nah, itu sudah ditulis. Jadi pertanyaannya, kalau memang itu Paulus yang tulis, kenapa tidak seperti biasanya dia kasih nama di awal surat? Ya. Ya. Ini sudah ada saya tulis di B besar, argumen yang menolak kepenulisan Paulus nomor 1. Ini memang argumen yang valid. Ya. Kalau memang Paulus, biasanya Paulus akan tulis nama dia sendiri. Tapi, nah ini alasannya ya.
Karena resipien, ini penerima, surat ini adalah orang-orang Ibrani yang sebagian menyimpan prasangka buruk terhadap Paulus. Ya. Kalau kita ingat waktu Paulus pergi ke Yerusalem, orang-orang Ibrani tanpa tahu apa-apa, hanya karena mendengar bahwa Paulus membawa orang tak bersunat masuk ke dalam bait suci, udah langsung ramai-ramai ribut-ribut dan mau menangkap Paulus. Malahan sebagian besar dari mereka di situ tidak tahu apa yang terjadi, nggak tahu Paulus ngapain, nggak tahu mereka ngumpul buat apa, sehingga merupakan kumpulan yang kacau. Ya. Nah, yang mereka tahu cuman Paulus, namanya Paulus, berarti di antara kalangan orang Yahudi, sebagian dari mereka sudah pernah mendengar nama Paulus secara negatif. Ya. Oh, yang waktu itu ditangkap di Yerusalem itu. Oh, yang waktu itu katanya mencemarkan bait suci. Oh, yang katanya waktu itu begini begitu. Jadi untuk menghindari penilaian a priori terhadap surat ini, maka dia memilih untuk tidak menuliskan namanya. Ya. Jadi itu kemungkinan seperti itu. Jadi, apakah dengan tidak menuliskan nama membuat ini tidak mungkin ditulis oleh Paulus? Tidak. Ya. Karena bagi para pembaca dari surat Paulus yang lain, mereka bisa membandingkan dan bisa mengenali, oh, ini sebenarnya Paulus yang tulis. Gitu. Ya. Jadi seandainya Pak Suhento tulis buku tetapi nggak tulis namanya, atau bikin artikel tapi nggak tulis nama, ya. Katakanlah ada orang copy paste dari Pedang Roh, copy paste nih tulisan Pak Suhento di Pedang Roh, di copy paste lalu kemudian diposting di WA group. Kenapa dia tidak tuliskan nama Pak Suhento? Dan ini sudah terjadi. Adalah karena orang-orang di situ sudah tahu, oh kalau ini, oh Suhento, itu udah bidat, itu udah sesat, udah nggak mau baca lagi, langsung sudah negatif. Kalau begitu nggak apa-apa, nggak usah tulis nama, nggak apa-apa. Ya. Tapi buat kita yang sudah sering baca tulisannya Pak Suhento, loh, ini gayanya, kata-katanya, kalimatnya Pak Suhento. Kayaknya saya pernah baca nih di Pedang Roh gitu. Nah, itu suatu hal yang biasa, nggak ada masalah. Kalau saya sih Begitu. sedikit meragukan, karena lebih keras. Tidak biasanya surat Paulus, biasanya surat Paulus itu pasti memperkenalkan dirinya. Kalau saya kasih kemungkinan juga bahwa bisa saja pengikut Rasul Paulus yang menuliskan. Sama kalau saya ilustrasikan juga, saya pengikut Dr. Sendolio. Jadi saya bisa menirukan doktrinal pengajarannya yang memang sama dengan pengajaran Dr. Sendolio. Mungkin sama pengajaran, mungkin pengikut Rasul Paulus itu mengikuti pengajaran-pengajaran atau gaya bahasanya Rasul Paulus. Karena ini tidak biasanya Rasul Paulus kalau menulis surat itu menuliskan dia memperkenalkan dirinya. Dan biasanya surat resmi itu pasti ada nama, ya, nama atau lembaga-lembaga, misalkan seperti itu kalau menurut saya, lembaga atau tertera sebagai bahwa ini pengirimnya dari ini. Seolah ini surat membuat kita meragukan kepenulisan ini, membuat kita meragukan surat ini. Oke. Enggak jelas jadinya. Oke, jadi pertanyaannya saya singkat adalah ini bisa saja ditulis oleh pengikut, iya, murid, teman, sahabat ya, teman sama sahabat, ya. Besti, Kawan.
atau ya pokoknya orang yang kenal baik dengan gayanya Paulus lalu menirukan gayanya Paulus. Oke ya. Menuliskan kita. Nah, ini tidak cocok dengan pemahaman kita bahwa sebenarnya Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan buah karyanya si Paulus, si Petrus, si Matius, si Lukas, tetapi diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus ketika menginspirasikan tetap mempertimbangkan pengetahuan, cara bicara, kosakata, kebiasaan-kebiasaan si penulisnya. Ya, berarti waktu Lukas diinspirasikan, Roh Kudus menginspirasikan sesuai dengan stylenya Lukas. Nah, ngapain Roh Kudus menginspirasikan Lukas dengan stylenya Paulus? Nah, kira-kira mungkin nggak? Kalau menurut saya itu jauh lebih aneh. Kalau misalnya ada seseorang lain, Mr. X, maka Roh Kudus akan menginspirasikan supaya si mister yang misterius ini akan menulis dengan gayanya dia sendiri. Ngapain Roh Kudus menginspirasikan dia untuk menulis dengan gayanya Paulus? Paham nggak? Paham, Pak. Ya. Jadi karena kita percaya ini sebenarnya diinspirasikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus memakai gayanya Paulus, maka ini kemungkinan yang sangat besar memang Paulus yang dipakai. Oke? Ini kedengeran nggak nih suara saya? Moga-moga. Kacau. Ini kita sekarang lagi pakai WiFi. Jadi saya kecilkan bandwidth ini saya. Webcam saya ya. Kualitasnya saya jadikan low, asal muka saya masih kelihatan dan papan tulisnya masih kelihatan, oke lah ya. Jadi ini saya tuliskan di sini deh, inspirasi Roh Kudus menggunakan style Paulus adalah indikasi bahwa memang Pauluslah yang dipakai. Ya. Seandainya orang lain yang dipakai, diinspirasikan, maka harusnya oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa, pertanyaannya bagus sekali supaya kita ikut berpikir. Ada lagi, Pak? Ya. Ini mengenai apakah kitab Ibrani itu tuh termasuk ini surat-surat ini penjara gitu. Karena kan ada juga kan orang-orang yang bilang itu kitab Ibrani itu nggak termasuk surat-surat penjara yang termasuk itu yang hanya 4 kitab itu. Ya, secara tradisional tidak dimasukkan karena ya sekali lagi surat-surat penjara itu jelas maksudnya dari Paulus gitu dan kepada jemaat tertentu atau kepada orang-orang tertentu. Gitu. Ini tidak, ini audiensnya luas dan lebih open, lebih terbuka begitu. Lagi pula Paulus tidak menuliskan namanya dan tidak tahu juga apakah dia benar-benar sedang berada dalam penjara atau baru keluar dari penjara atau bagaimana. Ya, jadi tidak, secara tradisional tidak dikategorikan. Oke, terus ada lagi nomor 2.
argumen yang menolak kepenulisan Paulus. Nomor 2, Ibrani pasal 2 ayat 3 mengatakan nih, diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita. Seolah-olah si penulis tidak mendengar langsung dari Tuhan, ya, tetapi mereka yang mendengar dari Tuhan secara langsung. Padahal kita tahu bahwa Paulus sendiri mendengar langsung dari Tuhan. Ya. Nah, jawaban kita gimana? Ini kalian paham nggak serangannya? Enggak, coba kalian lihat dulu Ibrani pasal 2 ayat 3. Nah, saya share screen dulu. Ya. Oke. Ya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Jadi yang telah mendengarnya itu mereka. Ngerti nggak? Bukan dan oleh kita yang telah mendengarnya. Paham nggak maksudnya? Kalau mereka itu berarti tidak termasuk penulis. Berarti seolah-olah penulis tidak mendengar langsung dari Tuhan. Padahal harusnya Paulus mendengar langsung dari Tuhan. Oke. Kepada kita, jadi seolah-olah dia nggak dengar langsung. Nah, tapi menurut Dr. Harris dan ini sebenarnya kita ini, ya, maksudnya Paulus bisa saja selain mendengar langsung dari Tuhan, mendengar juga dari para murid Tuhan. Oke? Mana tadi Pak argumennya Pak? Kata kita maksudnya Pak. Argumen siapa? Yang serangan tadi. Serangannya bilang bahwa ini yang kata-kata oleh mereka yang telah mendengarnya. Mereka kan bukan berarti bukan termasuk si penulis, karena itu orang ketiga. Mereka. Gitu. Jadi seolah-olah si penulis bukan termasuk kelompok yang mendengar langsung dari Tuhan. Kelompok yang mendengar langsung dari Tuhan itu mereka. Gitu. Oke. Tapi ayat ini sekalipun kata-katanya begini, bukan berarti bahwa Paulus tidak pernah mendengar dari Tuhan. Tetapi si penulis menaruh dirinya dalam kelompok yang berbeda dengan para murid Tuhan Yesus yang original. Begitu. Oke. Jadi ini saya stop share dulu. Jadi menurut Paulus, ini ada kelompok mereka yang dengar langsung. Dengar langsung. Ya, ini adalah kelompok yang original karena mereka mengikuti Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada kelompok lain yang mendengar dari murid-murid Tuhan Yesus ini. Ya. Oke. Nah, Paulus menaruh dirinya di sini. Paulus nih tulis deh. Karena dia merasa dia bukan yang original mendengar dari Tuhan langsung. Ya. Tapi Paulus mendengar dari Tuhan enggak? Mendengar, yaitu dari wahyu khusus waktu Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Gitu ya. Tapi di Ibrani pasal 2 ayat 3 dia lagi bikin nih, ada kelompok nih, ada Tuhan ya. Terus ada mereka yang mendengar langsung. Kok begini sih? Heran saya. Berarti mereka itu Pak para rasul Pak? Ya, murid-murid yang inilah original.
Oh, oh. Gitu. Ini ada Tuhan. Nah, ini ke sini. Terus murid-murid kepada murid-murid generasi kedua gitu. Nah, Paulus ini termasuk murid generasi kedua. Oke? Tiga. Katanya, style penulisan dan kosakata ada perbedaan dari surat-surat Paulus lain. Katanya pengembangan logikanya lebih rapi tersusun dibandingkan tulisan-tulisan Paulus yang lain. Jawabannya, jadi sementara sebagian besar surat-surat Paulus itu adalah surat pribadi kepada individu dan kepada jemaat, terus konteksnya lagi memberikan nasihat dan mengajarkan doktrin. Surat Ibrani beda. Surat Ibrani bukan ditujukan kepada individu. Surat Ibrani bukan ditujukan kepada jemaat. Surat Ibrani bukan kasih nasihat kayak lagi ngomongin sama orang kenalan gitu, orang yang udah kenal. Surat Ibrani ini seperti suatu esai, seperti suatu khotbah. Ya. Berarti disusun ada poin-poinnya, makanya punya ya sedikit perbedaan style dibandingkan surat yang kepada pribadi gitu. Oke? Bisa saja. Pak, satu lagi Pak. Ya. Kan kita sudah bahas tadi mengenai apa namanya itu, dia tidak menulis namanya. Nah, sekarang saya mau bertanya itu Pak, apa sih motifnya Rasul Paulus itu? Kenapa dia nggak menyebut nama dia, tapi stylenya itu kan sama dengan kitab-kitab yang lain, tapi tujuannya gitu kan, tujuan kenapa dia tidak menyebut namanya di dalam kitab Ibrani ini itu apa gitu? Iya. Tadi sudah disinggung. Tujuan Paulus tidak tulis nama kemungkinan untuk menghindari prasangka buruk orang Yahudi. Ya. Karena ini kan nanti judulnya saja kepada orang-orang Ibrani. Nah, ketika ini didistribusikan, dikopi, didistribusikan dan dikasih baca nih, ini ada surat bagus sekali. Ini ditujukan buat kita orang Ibrani. Dia tunjukin sama temennya. Temennya lihat, wih, Paulus yang tulis, saya nggak mau baca. Nah, ya, daripada begitu, mendingan dia nggak usah tulis nama. Jadi sudah dibaca dulu, baru oke, masuk akal, gitu. Ya, karena ditujukan kepada orang Ibrani, berarti nih pembukaannya saja. Kalau kalian lihat pembukaan di pasal 1, ini saya share screen lagi. Karena di pasal 1 setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini nggak ada nyebut Yesus, ya kan? Padahal ini sebenarnya menunjuk jelas kepada Yesus kan. Kalau ini ditujukan kepada jemaat, ngapain pakai bahasa begini? Berarti ini merupakan tulisan yang dimaksudkan untuk disebar kepada semua orang Yahudi, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Yang belum percaya jelas, kalau dia sudah benci sama nama Paulus duluan, udah nggak mau baca. Untuk keseluruhan ya Pak? Ya, untuk keseluruhan. Oke.
Lanjut. Terus katanya nomor 4 yang di halaman kedua, nomor 4 penulis mengutip dari Septuaginta. Septuaginta ini apa? Ini adalah Alkitab terjemahan dari bahasa Ibrani, perjanjian lama, dari perjanjian lama bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Ya, itu Septuaginta. Jadi terjemahan PL menjadi bahasa Yunani. Berarti katanya ini bukan Paulus. Kalau Paulus mengutip itu pasti dari PL bahasa Ibrani. Ngapain Paulus ngutip dari Septuaginta? Paham enggak? Ya. Jadi kalau penulis Ibrani pakai Septuaginta berarti bukan Paulus. Oke, gimana kita jawab? Ini adalah bikin-bikinannya para pendukung Septuaginta yang mengklaim bahwa Septuaginta sudah ada pada zamannya Tuhan Yesus. Ya. Jadi Septuaginta itu sudah beredar luas dan dipakai oleh para rasul dan penulis Alkitab. Padahal ide tersebut itu didasarkan kepada satu surat saja, namanya surat Aristeas, ya, yang mengatakan bahwa 72 penerjemah tersebut itu bekerja pada tahun antara 285 sampai 246 sebelum Masehi. Ya. Ini surat tidak bisa dipercaya dan jadi dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang lain. Oke. Nah, jadi kenapa kata-kata di Ibrani, di surat Ibrani sama dengan kata-kata di Septuaginta? Oke. Jawabannya sederhana sekali. Septuaginta lah yang mengutip surat Ibrani. Tidak sulit untuk membuat kesimpulan ini. Ya. Septuaginta tidak pernah diangkat menjadi selevel Alkitab. Enggak pernah. Berarti Septuaginta itu sudah mengalami banyak sekali revisi dan perbaikan. Jadi Septuaginta bisa belakangan ya, atau ya waktu ditulis tinggal lihat aja, oh ini kan kutipannya yang dikutip oleh penulis Ibrani. Kita tinggal pinjam aja kata-katanya yang dipakai oleh penulis Ibrani. Lalu ditulislah di Septuaginta. Gitu. Oke? C besar. Kalau bukan Paulus, alternatifnya siapa? 1, Barnabas. Ini katanya diusulkan pertama kali oleh Tertullian. Kenapa? Karena dia seorang Lewi dan karena dia fasih dalam perjanjian lama, fasih dalam hukum Taurat. Ya, oke. Tapi Barnabas tidak bersama dengan Paulus di Italia. Barnabas juga tidak bersama-sama dengan Timotius. Ya, jadi gimana? Kemungkinan ini Barnabas sangat-sangat kecil. 2, mungkin nggak Apolos yang tulis? Apolos kan jago bicara, dia terpelajar, ya, bahasa Yunaninya canggih. Luther yang pertama mengusulkan Apolos, karena Apolos itu dekat dengan Paulus. Jadi katanya dia bisa saja ngutip-ngutip Paulus, jadi dikira Paulus. Tapi ini merupakan imajinasi yang nggak ada dasarnya. Ya. Kalau siapa saja yang dekat dengan Paulus bisa menulis surat kayak Paulus atau punya diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka seharusnya dia juga diberikan karunia melakukan mujizat.
Pernah atau tidak kita baca Apolos dikasih karunia melakukan mujizat? Pernah atau tidak kita baca bahwa Apolos ada menuliskan surat untuk siapa gitu, jemaat yang lain gitu? Tidak ada. Berarti kalau ini benar ditulis oleh Apolos, ini adalah yang pertama dan yang satu-satunya. Ya, ini harus hati-hati sekali. Lainnya yang diusulkan Lukas, Silas, Priscilla, Clement dari Alexandria. Oke. Saya mau menyimpulkan dari sudut pandang saya. Saya menganggap bahwa ini ditulis oleh Paulus. Bagi saya, bukti-buktinya cukup kuat, cukup jelas. Bagi saya, alternatifnya sama sekali tidak jelas. Alternatifnya tidak kuat. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk menebak-nebak ini bukan Paulus. Oke? Pak, Ya. kenapa masalah alternatif ini, Pak? Yang Barnabas, Apolos dan lainnya. Ya itu, ini kan udah saya tuliskan di situ, ya. Iya, maksudnya kenapa mereka bisa masuk masuk apa namanya itu ya? Mereka bisa diklaim bahwa mungkin saja Barnabas, Apolos, apakah mereka ini punya dasar? Tidak ada dasar. Dalam Alkitab mungkin. Tidak ada dasar. Ya. Barnabas tidak pernah tulis surat lain, Apolos tidak pernah tulis surat lain. Lukas pernah tulis dan banyak, ya. Tulisan Lukas itu banyak sekali. Lukas itu menulis Lukas dan Kisah Para Rasul, dan itu adalah 2 kitab terbesar di Perjanjian Baru. Sudah hampir sepertiga Perjanjian Baru itu adalah tulisannya Lukas. Berarti gaya kepenulisan Lukas itu sudah kita kenal baik dan beda total dengan apa yang kita dapatkan di Ibrani. Silas tidak pernah dia menulis surat, ya. Priscilla, apalagi, ya. Aneh banget, ya. Kenapa tiba-tiba ini seorang wanita yang tulis surat Ibrani? Oke. Nah, satu hal lagi adalah kenapa saya menerima kepenulisan Paulus, karena Paulus adalah rasul dan kita menerima kanon Perjanjian Baru itu berdasarkan otoritas rasul. Jadi ada tiga kondisi yang memungkinkan kita terima suatu surat menjadi kanon. Satu, ditulis langsung oleh rasul. Kalau bukan Paulus, rasul mana yang mungkin menuliskan Ibrani? Dari antara alternatifnya, nggak ada yang mengusulkan nama seorang rasul. 2, ditulis dengan menggunakan rasul sebagai sumber. Misalnya Lukas, ya, Markus menuliskan Injil, itu pakai rasul jadi sumber. Kalau ini ditulis oleh non-rasul, Ibrani ditulis oleh non-rasul, berdasarkan otoritas rasul mana? Pertanyaannya. 3, dia harus beredar selagi para rasul masih ada, ya kan? Supaya bisa diverifikasi oleh rasul yang lain gitu. Kalau ini ditulis oleh bukan Paulus, rasul mana yang telah memverifikasinya? Kalau Markus, Injil Markus jelas ini Petrus. Kalau Lukas bersama-sama dengan Paulus kan? Ya. Jadi nanti ujung-ujungnya balik ke Paulus lagi. Lebih baik kita langsung simpulkan ini memang Paulus, karena kata-katanya kata-kata Paulus, stylenya, ide-idenya banyak yang dipakai oleh Paulus. Ngapain kita simpulkan yang lain? Oke.
kira-kira seperti itu. Oke, jadi saya menerima Paulus sebagai penulis Ibrani, dan bagi saya tidak ada alasan kuat untuk menolaknya. Waktu penulisan surat Ibrani, waktu penulisannya dapat diperkirakan sebelum tahun 64. Kenapa? Mulai tahun 64, Nero menggunakan orang Kristen sebagai kambing hitam terbakarnya kota Roma. Betul, tulis. Mana nih? Kok nggak ada? Ini. Oh, di sini. Ya. Tahun 64 AD di 64 AD Nero mengkambing hitamkan orang Kristen sebagai pembakar kota Roma, dan dimulailah penganiayaan oleh pemerintah Roma. Mana sih? Oke. Nah, ini penting. Ya. Kalau kita bandingkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 4, apa kata Ibrani pasal 12 ayat 4? Ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai mencucurkan darah. Kayaknya penganiayaannya belum seberat itu. Kalau ini ditulis sesudah 64, di mana sudah ada penganiayaan, maka ini kemungkinan sudah mencucurkan darah. Oke. Nomor 2, surat ini ditulis kepada orang Kristen yang sudah cukup lama percaya. Jadi bukan baru-baru banget. Nah, tahun 64 itu udah lumayan lama, sekitar 30 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, sekitar 30-an tahun. Jadi ya lumayan, sudah jadi orang Kristen 30 tahun itu. Ya, Grafe aja belum sampai 30 tahun. Ya. Jadi ini ditujukan kepada orang Kristen yang udah lama. Jadi nggak mungkin ditulis tahun 30-an atau 40-an. Terus yang nomor 3, ini tidak mungkin ditulis sesudah tahun 70. Karena pada tahun 70 Jenderal Titus itu masuk Yerusalem, mengalahkan Yerusalem. Waktu itu ada pemberontakan. Lalu kemudian kota Yerusalem dibakar dan bait suci hancur, terbakar habis. Ya. Surat Ibrani sama sekali tidak menyinggung masalah kehancuran bait suci. Bahkan masih di pasal 9, pasal 10 masih mengacu kepada benda-benda di bait suci, seolah-olah masih ada. Kalau ini ditulis sesudah kehancuran bait suci, maka pasti menggunakan past tense atau menggunakan, ya pasti hal yang sepenting itu disinggung. Terutama lagi ngomongin soal benda-benda di bait suci. Toh udah hancur, mau ngelihat apa lagi di situ? Bait sucinya udah nggak ada. Ngomongin soal tabut, nggak ada tabut lagi. Ya, ngomongin soal tirai, ngomongin soal kandil, roti sajian, mesbah, sudah tidak ada. Jadi pada waktu ini ditulis, itu semua masih ada. Oke. Terus tema dan tujuan.
memperingatkan akan bahaya murtad. Apakah oleh Roh Kudus Paulus sudah punya feeling gitu bahwa akan segera terjadi penganiayaan? Nggak tahu ya. Yang jelas ini surat diberikan supaya orang-orang yang percaya bertahan di dalam penganiayaan. Dan memang sebentar lagi akan dianiaya. 2. Memperingatkan akan bahaya kurangnya pertumbuhan rohani. Ya, makanya ditegur yang lamban dalam mendengarkan. 3. Memperingatkan tentang sikap mereka terhadap penganiayaan demi iman. Yaitu kalau mengalami penganiayaan, yang penting itu adalah bagaimana kita menyikapi penganiayaan itu. Oke. Penganiayaan bisa datang, bisa tidak. Dan kalau datang, kita belum tentu bisa menghindar dari penganiayaan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. 4. Menekankan keutamaan Kristus dalam segala hal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah 1,5 jam. Gara-gara tadi kita banyak masalah dengan internet. Masalah. Enggak sih. Oke, ini kayaknya udah ini lagi, udah terhubung dengan ini ya. Kita pakai kamera lagi. Gimana? Masih putus-putus apa enggak? Atau udah membaik yang online nih? Ini ngomong-ngomong sambil saya rekam pakai OBS. Jadi nanti akan saya upload ke YouTube juga. Nanti linknya akan diberikan supaya bisa direview, bukan cuma di Moodle tapi di YouTube juga. Oke, kalau kita bisa lanjut, kita lihat diktat yang sudah pasal 1-nya, yang outline. Baik. Untuk kepenulisan tadi sudah, untuk waktu kepenulisan sudah, tema utama sudah ya. Sekarang pasal 1. Ini siapa nih tiba-tiba kelas malam ini saya boleh ikut apa? Ya boleh lah. Cuman Sotio mau masuk ya? Ini kalian ada yang ini nggak? Siaran langsung nggak gitu? Ya, kalau misalnya teman-teman yang online ini mau ikut dalam kelas ini, boleh-boleh saja ya. Langsung daftar saja ke Pak Steven. Jadi pendengar segala macam nggak masalah. Tapi kalau mau masuk ke dalam Moodle-nya itu harus daftarin email dan lain-lain gitu. Jadi adminnya itu adalah Pak Steven. Kalian bisa langsung ke Pak Steven. Kalau misalnya kalian ada tahu teman-teman yang lain yang mau ikut nonton gitu, boleh ya ke Pak Steven. Juga saya informasikan bahwa saya sekarang sedang merekam pakai OBS, jadi nanti akan saya upload juga ke YouTube. Jadi kalau misalnya kalian entah kenapa nggak bisa nonton, nggak bisa ikut, bisa nonton. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke eksegesisnya. Pasal 1.
Saya nggak akan bacakan semuanya, cuman ini aja. Ya saya anggap pokoknya kalian udah pernah baca sebelumnya lah. Ada beberapa hal yang menarik. Nomor 1, poin-poinnya ini sudah saya nomorin ya, poin-poinnya. Poin nomor 1, di ayat yang pertama dibilang Allah, ini kan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Berarti poin yang sangat penting di sini adalah Allah berbicara. Kenapa Allah berbicara ini penting? Jelas, ya. Karena jikalau Allah bicara, kalau Allah tidak bicara, maka habislah manusia. Ya. Kalau Tuhan nggak bicara, kita nggak bakalan tahu apa-apa tentang Tuhan, kita nggak bakalan tahu tentang dosa, kita nggak bakal tahu tentang keselamatan, nggak ada. Kalau Tuhan nggak bicara kepada kita, ya, maka kita tidak lebih baik daripada binatang. Kalau kita mau tahu apa-apa tentang Allah, harus Allah sendiri yang kasih tahu kepada kita. Makanya Allah harus bicara. Oke? Nah, ini di sini bilang bahwa Allah bicara. Ya. Jadi, nah jikalau Allah berbicara, maka ini penting sekali. Berarti ya, 1, maka berarti ada kehendak Tuhan yang harus kita ketahui, kita laksanakan. Ini kebaca nggak kalian? Waduh, kecil bener. Oh benar, mesti digedein. Nih. Oke ya. Nomor 2. Mana? Oh. 2. Ya. Yang V1 itu masih ayat 1 berarti? Iya, V itu verse. Verse itu ayat. Enggak, ini kan kita lagi ngomongin Allah bicara nih. Ya. Allah bicara itu ada implikasinya. Implikasinya kalau Tuhan bicara berarti 1, ada kehendak yang harus kita laksanakan. Oke, berarti kita hidup nggak sembarangan. Berarti kita hidup harus sesuai dengan perintah Tuhan. 2, kalau begitu maka kita harus cari tahu, ya kan? Kayak mana firman Tuhan. Cari tahu mana firman Tuhan. Gitu. Oke. Kalau Tuhan berbicara, maka kita harus mendengarkan. Ya. Tidaklah pantas bagi kita untuk cuek, masa bodoh, atau nggak mau tahu. Tuhan bicara, kita sebagai ciptaan itu nggak boleh cuek. Oke? Ini prinsip yang sangat penting.
Kalau Tuhan bicara dan kita cuek dan kita nggak tahu, kita nggak cari tahu, maka kita salah loh. Ya. Makanya di Roma pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10 dibilang tidak ada yang mencari Tuhan. Ya. Berarti kita harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bicara. Tuhan sudah berbicara. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa nggak mencari Tuhan? Jawabannya bisa, karena di ayat yang sama Tuhan dalam berbagai cara dan berulang kali kan bicaranya. Berarti Tuhan sudah bicara berkali-kali, terus pakai banyak cara. Adalah supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa cari tahu. Gitu. Oke. Dan ini sebenarnya, ini kan saya tulis di sini, berarti Allah itu adalah pribadi yang hendak berkomunikasi dengan ciptaannya dan mempunyai kehendak bagi kita. Ini ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya kalau kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita sudah berdosa. Karena Tuhan sudah bicara, dan Tuhan punya maksud, punya kehendak, dan kita harus ikut itu. Baik. Poin kedua, metode komunikasi dan frekuensinya. Metodenya berbagai cara. Yaitu apa? Kalau kalian ingat slide-nya Pak Soento yang ada wahyu umum, terus wahyu khusus, ya kan? Wahyu umum apa saja? Ya, tulis deh. Wahyu, ya, yang umum apa aja? Apa? Oke, bukan itu yang nomor 1. Apa? Hah? Alam ciptaan ya, alam semesta. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sejarah manusia. Oke. Ini kalian paham nggak kenapa ini menjadi wahyu umum? Kenapa alam semesta Tuhan jadikan alat bicaranya? Memangnya ada kita putar radio gitu yang terus tiba-tiba ada suara Tuhan gitu. Nah, memang Tuhan bicara lewat apa gitu? Lewat alam semesta, frekuensi radionya Tuhan yang mana? Nah, di dalam Mazmur 19 katanya apa? Langit menceritakan kemuliaannya. Ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 20 dan seterusnya, itu katanya apa yang tidak kelihatan darinya, saya baca aja deh biar nggak salah kutip. Takut salah mengutip. Salah kutip gawat. Ya, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ini kan hal yang nggak tampak karena abstrak. Kekuatan Tuhan itu abstrak. Keilahian Tuhan itu abstrak. Ini nggak kelihatan, tetapi nyata, ya, nampak kepada pikiran dari karyanya. Karyanya itu adalah alam ciptaan kita. Ini yang kita lihat sekarang. Kok bisa begitu? Bisa, karena misalnya
Misalnya apa yang terkenal ya? Sekarang baru-baru ini India mendaratkan suatu modul di bulan. Kalian tahu nggak? Nggak tahu ya? Kayaknya nggak masuk berita ya. Hah? Chandrayaan 3. Baru beberapa bulan sebelumnya Rusia mengirimkan juga modul ke bulan, tapi gagal. Jadi modulnya tidak berhasil mendarat, jadi hancur. Lalu India berhasil. Ya, sebelumnya Cina juga sudah pernah, Amerika juga sudah pernah, oke, Rusia sudah pernah. Itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Nggak gampang loh membuat suatu modul yang dikirim pakai roket, ya. Lalu kemudian harus mengitari bumi beberapa kali dulu, lalu kemudian menuju bulan. Sedangkan ini bulan lagi jalan begini kan, mengelilingi bumi kan. Berarti kamu harus tembakin roket, muter gini, terus pas bulannya lagi jalan begini, tiba-tiba roketnya nanti bisa nyambung, ngikut di situ. Oke? Itu mesti diprogram dengan sangat persis, perhitungan matematikanya mesti sangat bagus, mesti pas. Lalu sudah berhasil mengitari bulan, itu kecepatannya sangat tinggi. Dia nggak bisa mendarat. Dia harus pelan-pelan melambat. Ya. Nah, melambat ini nggak bisa sembarangan. Melambat ini dia harus melambatnya berputar sehingga pantatnya itu begini. Ya, biar bisa makin lambat. Yang Rusia punya gagal karena ada kerusakan pada thrusternya, sehingga waktu dia nembak jet itu untuk melambatkan, dia tidak terkendali sehingga modulnya itu terputar-putar. Ya, jadi akhirnya hancur, berantakan. Lalu kemudian dia harus melambat dan kemudian mencari tempat yang relatif datar di permukaan bulan. Terus mesti bisa gitu, terus kemudian plup, jatuh dengan lembut. Itu merupakan pencapaian yang sangat rumit. Berarti orang-orang yang sudah mendesain, kemudian memprogram, kemudian mengendalikannya pada saat-saat kritis, itu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Nah, kecerdasan mereka, kehebatan mereka, ini terlihat dari karya itu. Ya, kita bisa mengapresiasi, oh ini hebat sekali. Misalnya gedung yang sangat tinggi. Gedung yang sangat tinggi itu ada banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Kalau sudah sampai ketinggian tertentu, anginnya itu kenceng. Kalau dia tidak didesain dengan baik, dia akan ditiup angin, lalu kemudian patah, roboh. Harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gempa bumi. Berarti landasannya itu, pondasinya harus didesain, ya, dan macam-macam. Suatu gedung yang sangat tinggi, kita bisa berdecak kagum dan berpikir bahwa ini yang mendesain hebat. Nah, alam semesta ini begitu luas, tetapi walaupun begitu luas,
kita manusia bisa memperhatikan yang sampai yang lebih kecil lagi itu, kecilnya itu sangat kecil. Berarti kecilnya sangat kecil dan luasnya sangat luas. Berarti yang mendesain, yang menciptakannya ini benar-benar jago, benar-benar hebat. Ya, segala sesuatu ada aturannya. Bayangkan, Tuhan yang bikin aturan untuk segala sesuatu. Ada lebih dari 120 elemen, unsur. Unsur-unsur ini bisa digabung-gabung menghasilkan senyawa. Dan itulah yang membangun segala sesuatu yang kita lihat. Misalnya udara kita ini ada senyawa, ada oksigennya, ada nitrogennya, ada karbon dioksidanya, ada argonnya, ada macam-macam segala macam. Baru bisa bermanfaat bagi kita. Air itu adalah senyawa hidrogen dengan oksigen. Kenapa hidrogen dengan oksigen digabungkan dengan proporsi tertentu, ada 2 hidrogen, 1 oksigen, bisa jadi air. Siapa yang bikin kayak gitu? Kenapa? Buat apa? Tuhan yang atur. Tuhan punya tujuan. Ya, jadi apa yang tidak nampak, yaitu kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, itu nampak kepada pikiran. Yaitu ketika kita mempelajari, kita mengamati, kita merenungkan ciptaan ini, wah, kita bisa benar. Ini Tuhan benar-benar agung. Oke. Nah, ini terlalu panjang kalau saya jelaskan semuanya. Hati nurani, kemudian sejarah manusia. Singkat saja. Ya. Hati nurani kita ini adalah makhluk yang religius. Beda dengan monyet, beda dengan anjing. Mereka tidak punya religiusitas. Kita manusia punya. Kita punya kerohanian. Berarti ada Allah. Siapa yang taruh religiusitas itu di dalam diri kita? Siapa yang taruh? Kenapa tidak ada di dalam anjing? Ya. Berarti ada Tuhan yang memang kasih itu. Sejarah manusia, kita tinggal lihat bahwa ada satu bangsa khusus yang sangat spesial, bangsa Israel. Ya. Asalkan orang mau mempelajari sejarah saja, maka dia akan menemukan hal spesial. Oke, habis itu ada wahyu khusus. Kalau yang khusus gimana? Wahyu yang khusus apa aja? Hah? Undian. Ya, oke. Itu beda dari ini ya, undian ya. Oke, beda. Urim Tumim, mimpi, apalagi penglihatan, malaikat, banyak ya. Kita turun ke bawah saja. Nabi, terus apa lagi? Rasul, boleh. Baru kemudian ya Tuhan Yesus sendiri, boleh. Alkitab ya. Ini nggak saya tuliskan semuanya. Jadi lihat, benar-benar banyak cara yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada manusia. Oh ya betul, Tantio komentar ini adalah pendaratan di bagian di kutub selatannya bulan. Ya, kutub selatannya bulan. Kenapa di kutub selatan bulan ini lebih sulit dibandingkan di tempat-tempat lain? Kalau Amerika, Cina, Rusia, mereka sudah pernah mendaratkan di bagian ekuator, khatulistiwanya bulan. Nah, di bagian khatulistiwa bulan itu masih mendapat cukup banyak cahaya matahari. Berarti temperaturnya nggak super dingin. Kalau sudah di bagian kutubnya, temperaturnya itu sangat dingin, maka alat-alat elektronik akan rusak hanya dalam hitungan hari saja.
Nah, mereka itu ada baterai, kan pakai baterai. Baterainya itu akan dipakai untuk menghangatkan modul-modul itu. Nah, baterainya kan bakal habis kan? Baterainya bakal habis. Nah, itu mesti mengandalkan panel surya untuk ngecas baterainya. Nah, di Katulistiwa itu masih cukup banyak cahaya matahari buat ngecas baterainya. Plus temperaturnya nggak terlalu rendah. Tapi kalau sudah di kutub, itu sudah mendapat jauh lebih sedikit cahaya, temperaturnya jauh lebih dingin. Ya. Nah, yang Rusia yang hancur itu, mereka pakai bahan radioaktif, pakai plutonium untuk menghasilkan panas. Jadi mereka udah mikirkan semuanya juga gitu. Ya, oke. Intinya mungkin kalian tidak terlalu tertarik, tapi kalau bagi saya sebenarnya lumayan menarik. Oke, kembali ke laptop. Ya, pelbagai cara. Nah, cara-cara ini spesial, masing-masing spesial. Misalnya alam semesta ini beda dengan hati nurani, ya, beda dengan undian, beda dengan mimpi, beda dengan malaikat, beda dengan Alkitab. Yaitu objek yang dipelajari berbeda. Gitu, ya. Wahyu umum alam semesta beda dengan mempelajari hati nurani, beda dengan mempelajari sejarah, objeknya berbeda. Yang khusus, nah ini khusus rata-rata hampir sama, cuman konteksnya berbeda. Ya. Misalnya undian juga adalah firman Tuhan. Tapi konteksnya kita bertanya sama Tuhan, Tuhan jawab pakai undian. Ya. Mimpi juga adalah firman Tuhan. Tetapi konteksnya Tuhan mau kasih kita lihat sesuatu dengan cara pada waktu kita sedang tidur. Malaikat, Tuhan mau kasih lihat kita, mau kasih tahu kita suatu kabar, suatu pengumuman, suatu firman, suatu peraturan, suatu larangan, suatu apa, dengan menggunakan suatu agen yang kelihatan, yang bisa bicara dengan kita, bisa berinteraksi dengan kita, mungkin bisa menjawab pertanyaan kita, yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Nah, pakai malaikat. Nabi, Tuhan pakai nabi. Oke, Tuhan berfirman juga, tetapi mau pakai sesama manusia yang bisa merasakan apa yang kita rasakan, yang manusia bisa pilih mau dengarkan atau tidak dengarkan, yang ya pokoknya pakai nabi berarti kayak gitu. Nah, ya, jadi semuanya Tuhan berikan dengan tujuan tertentu. Misalnya undian atau Urim Tumim deh. Urim Tumim, apa tujuan Tuhan bikin cara namanya Urim Tumim? Kalau menurut saya, ini adalah suatu metode untuk menjadikan si imam besar suatu gambaran Yesus Kristus yang lebih lengkap. Kan imam itu adalah gambaran dari Mesias. Ya, imam, karena Mesias itu adalah imam. Imam manusia itu cuman gambarnya doang. Imam yang sesungguhnya adalah Yesus. Jadi untuk melengkapi itu dikasih baju khusus, ya, dikasih pengurapan, dikasih ini, dikasih itu, dikasih ritual-ritual, harus begini, harus begitu, harus menjaga kekudusan, harus ini dan itulah. Itu semua menggambarkan bahwa dia adalah simbol dari juru selamat. Plus dikasih Urim dan Tumim, ya, untuk menggambarkan bahwa kita bisa bertanya apa saja kepada si imam besar, lalu imam besar akan jawab. Gitu.
Oke, jadi itu tujuannya. Semua cara yang Tuhan pakai ini, Tuhan kasih untuk mengajarkan sesuatu. Jadi, menurut Paulus, menurut penulis Ibrani ini, ya, balik ke ini, Ibrani pasal 1 ayat 1 itu, ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maksudnya si penulis adalah ini ya, ingat bahwa dari zaman dulu Tuhan itu udah mau bicara sama kita, udah punya kehendak, udah menuntut supaya kita taat, supaya kita mencari Dia, ya, dan sudah mengajarkan macam-macam pengajaran kepada kita. Maka ayat 2, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, jadi sebelum ini semua, sebelum Yesus itu semua ada ini nih, ya. Mulai dari nabi, mulai dari sini, ya, ke belakang. Ini semua adalah untuk mengajar kita. Lalu mulai dari situ, di sini ada Yesus. Yesus. Ya. Nah, sekarang Tuhan kirim anaknya. Ini udah Tuhan secara langsung, Allah sendiri yang datang. Oke. Jadi, si penulis ngomong panjang lebar begitu, belum panjang lebar ya, saya yang ngomongnya terlalu panjang lebar. Si penulis nulis begini adalah supaya para pembacanya memperhatikan, oh, dari dulu sudah ada para nabi, lalu sebentar lagi si penulis bakal ngomong apa yang anaknya bakal ngomong. Ya, mulai dari ayat 2 dan seterusnya ini bakalan merupakan kata-kata atau membahas firman Sang Anak. Gitu. Oke, paham? Tinggal 26 menit. Cukup lah. Waktu kita udah hampir habis juga. Oke, baru 2 ayat. Aduh, pusing saya. Ada yang mau ditanya nggak? Saya ngomongnya kebanyakan. Kayaknya mesti di... Saya masih belum mengerti Pak masalah kaitan ayat 1 dan ayat 2 itu. Oh, oke. Saya ini lagi ya. Saya gambar pakai tulisan ini. Oke. Jadi di ayat 1, penulisnya bilang bahwa ini ada Tuhan udah bicara. Tuhan bicara ya. Ini kok jelek ya? Tuhan bicara. Gimana bikin dia lebih responsif, lebih cepat ya? Tuhan bicara. Nah, Tuhan bicara dari dulu. Terus berkali-kali. Aduh, jelek nih. Berkali-kali. Terus pelbagai cara. Nah, ya. Terus sekarang bicara langsung lewat anaknya. Sebenarnya putranya. Oke. Jadi ini masih bicara nih, bicara, ya.
Dari dulu bicaranya udah berkali-kali pakai nabi. Ya. Pakai nabi. Sekarang bicaranya langsung. Oke. Dan maksud si penulis, seluruh kitab ini akan membahas anaknya bicara langsung sama kita. Oke. Ini belum kayaknya latihan, kayaknya minggu lalu tulisan saya nggak begini deh. Udah latihan padahal. Nah, inilah yang disebut yang ini, yang dari dulu pelbagai cara pakai nabi ini, enggak, secara khusus yang pakai nabi, ya, yang pakai nabi, yang dituliskan itu namanya inspirasi. Oke. Ini yang kita sebut sebagai inspirasi. Waktu Tuhan berfirman kepada nabi sedemikian rupa sehingga tertulis bagi kita dan terpelihara sampai hari ini, itu namanya inspirasi. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang penting nih. Kayak misalnya tadi kita bilang kan ini ya, berkali-kali, berkali-kali dan pakai pelbagai cara. Ini namanya wahyu. Ya. Wahyu progresif. Yang sudah ngambil hermeneutik masih ingat nggak apa itu wahyu progresif? Enggak. Wahyu progresif adalah Tuhan, ya, betul, memberikan firman-Nya secara bertahap. Tidak sekaligus. Kalau Al-Quran sekaligus. Ya, nah, jadi, slide berikutnya. Jadi ini ya, miring. Ini penciptaan. Ini kejatuhan. Ini Taurat diturunkan. Ini Yohanes. Ini rapture. Oke. Jadi Tuhan bicara di sini. Tuhan bicara di sini. Waktu kejatuhan Tuhan bicara. Ya. Sesudah kejatuhan Tuhan bicara lagi sama Henokh. Tuhan bicara sama Nuh. Tuhan bicara sama Abraham. Tuhan bicara sama Musa. Tuhan bicara sama Yosua. Tuhan bicara sama nabi-nabi. Ya. Tuhan bicara lagi kepada rasul-rasul. Oke. Jadi berulang kali, terus pakai berbagai cara. Ini adalah wahyu progresif. Oke. Jadi seandainya kalau Tuhan cuma kasih satu kali, maka nggak ada berulang kali.
Oke. Lalu kenapa? Oh, bentar. Lalu kenapa kalau berulang kali namanya progresif? Karena kalau seandainya ini tidak progresif, tapi berulang kali, berarti Tuhan ngomong yang ini sama lagi, terus ngulang lagi, terus ngulang lagi, terus ngulang lagi, tapi semuanya sama. Baru itu namanya nggak progresif. Ya nggak? Kalau progresif berarti apa? Makin ditambah. Berarti yang belakangan melengkapi yang sebelumnya. Nanti dilengkapi lagi, nanti dilengkapi lagi, nanti dilengkapi lagi, nanti dilengkapi terus. Semakin dilengkapi, semakin lengkap, semakin sempurna. Itu namanya progresif. Dan inilah yang menghasilkan pembagian zaman. Karena pada saat Tuhan berfirman, lalu kemudian Tuhan mengubah sesuatu, maka zaman juga otomatis berubah. Ya, zaman otomatis berubah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang mengubah, maka zamannya berubah. Ini namanya dispensasi. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar di hermeneutik. Kalau kalian masih bingung, ya boleh nanti tanya saya atau tanya teman-teman yang lain. Tapi waktu kita sudah habis, jadi saya harus stop dulu. Wah, baru sampai 2 ayat. 1 minggu 2 ayat, luar biasa. Moga-moga. Jadi strategi saya kalau begitu, saya anggap kalian sudah baca sendiri. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung. Saya akan pilih-pilih yang kira-kira penting, yang kira-kira menarik. Itu yang saya pilih-pilih untuk Semuanya menarik. dibahas. Ya benar sih, tapi yang kira-kira lebih menarik. Baik. Ada pertanyaan dari yang online? Kalau tidak ada, baterai laptop saya udah hampir habis. Minggu depan mesti bawa casnya. Baik, kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinanmu. Puji syukur karena Engkau mengasihi kami dan memberikan kami firman sehingga kami tahu bagaimana kami harus bertindak dan kami tahu kehendak-Mu. Tuhan tolong supaya kami yang sedang belajar ini Kau tambahkan hikmat untuk bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, dan kami juga bisa memahami seluruh kebenaran yang Engkau tuliskan di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Untuk yang online kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga supaya pelajaran ini tidak terganggu oleh masalah-masalah teknis dan bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Rekamannya saya hentikan.